Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita juga mengundang salah satu penggiat atau pemerhati dan bisa dikatakan sebagai motivator lah untuk mengembangkan tanaman jagung di Selinara. Beliau adalah Bapak Armia SP. Selamat siang Pak Armia. Selamat siang Pak KJF. Selamat siang selalu ya. Badan gemuk. Beliau merupakan salah satu penyuluh dan juga koordinator Balai Penyuluhan yang berada di Kecamatan Selinara. Pada siang ini Pak Armia, kami ingin cerita atau diskusi lah sama Pak Armia, bagaimana sih cara Pak Armia memotivasi petani ini atau kelompok tani untuk bisa mengembangkan tanaman jagung yang berada di Kampung Mulyajadi. Terima kasih Pak Saprin telah datang ke Kampung Mulyajadi melihat kampung kawasan jagung. Mungkin salah satunya yang ada di Aceh Tengah Pak ya. Betul nggak? Rekan-rekan sekalian, langkah kami yang pertama yang kami lakukan dalam memotivasi kelompok Rembili dalam hal penanaman jagung, yaitu saya yang pertama sekali menerapkan 9 indikator penyuluh pertanian wajib. Yang salah satu yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi potensi wilayah. Spesifik lokasi yang ada di Kampung Mulyajadi ini sangat cocok untuk dikembangkan untuk tanaman jagung, salah satunya untuk mendukung program pemerintah tingkat nasional. Oh, berarti itu salah satu konsep yang diterapkan oleh Pak Armia yang berada di Kampung Mulyajadi. Iya, baik sekali Pak Saprin, karena salah satu indikatornya adalah di samping wilayahnya cocok untuk budidaya tanaman jagung itu, kemungkinan besar untuk mendukung program pemerintah dan mendukung ketahanan pangan secara nasional di budidaya tanaman jagung. Inilah yang kita lihat Pak Saprin. Bahkan kelompok tani Rembili pada tahun ini menanam 4 hektar secara dana swadaya dari kelompok tani. Selanjutnya nih Pak Armia, bagaimana cara pendekatan Pak Armia nih kepada kelompok tani Rembili dalam upaya mengembangkan usaha taninya, bagaimana caranya? Asal mulanya Pak Saprin dulu pada tahun 2018 mungkin 17 sebelumnya kelompok tani Rembili ini masih belum berkembang sebagaimana mestinya atau yang sebagaimana kelompok tani itu berdiri sebagaimana yang diharapkan. Tetapi pada saat saya ditugaskan dipercayakan di WPP Selinara dan saya memegang WKPP Kampung Mulyajadi ini, saya mengidentifikasi potensi wilayah dulu. Setelah itu melihat peranan kelompok-kelompok tani yang ada di Kampung Mulyajadi itu. Di samping hal tersebut, saya melihat ada beberapa kelompok tani Pak Saprin yang sekiranya layak diadakan untuk kerjasama dengan kita. Salah satu indikatornya kita lakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Itu kan 9 indikator tadi. Oh iya betul. Setelah itu ada namanya di sini, namanya kalau nggak salah saya tanya-tanya dulu, namanya Pak M Radialan Purba. Oh iya. Kebetulan Pak M Radialan Purba ini mengetuai kelompok tani Rembili. Setelah kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan bermusyawarah, akhirnya bapak tersebut mau menerima, merespon terhadap arahan kita. Memang susah Pak Saprin, susah sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan ilmu tambah kita setiap hari, kemungkinan Pak Purba membuka diri, membuka inovasi, akhirnya mau bergerak, mau menerima. Tetapi Pak Saprin, apa kendalanya pada saat itu? Tentang bantuan, tentang benih. Jadi kebetulan kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk memberikan bantuan kepada kelompok tani Rembili tentang budidaya tanaman jagung.
Nah ini Pak Armia, tadi kan Pak Armia sudah menjelaskan bagaimana memotivasi tadi, sudah mencari potensi masalahnya. Nah untuk selanjutnya ini kan petani sudah menanam nih Pak Armia. Iya. Nah, takutnya kita hanya menanam sekarang, nanti ke depan nggak mau lagi nanam. Iya. Nah ini kira-kira kiat Pak Armia bagaimana caranya untuk petani ini lebih giat lagi untuk menanam dan terus menanam komoditi jagung yang ada di Kecamatan Cilinara, khususnya di Kampung Mulia Jadi Pak Armia. Ya saya lakukan Pak Saprin. Kami setiap hari mengidentifikasi terus masalah-masalah yang ada di kelompok tani tersebut, yang ada masalah-masalah di WKPP tersebut. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan motivasinya pada saat tanam perdana itu saya mempunyai inovasi bagaimana supaya orang kelompok tani ini gairahnya timbul Gitu semangat gitu ya. tanggung jawabnya timbul. Iya. Salah satu pemikiran saya mengundang seluruh unsur muspika kecamatan. Iya, diundang hadir ya. Saya ikutkan di situ, kebetulan Pak Sabri pun hadir ya. Yang ikut terlibat di situ ada Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan seluruh unsur muspika kecamatan hadir, ya. ikut dalam tanam perdana budidaya jagung di Kampung Mulia Jadi ini. Pada saat itu mungkin kelompok tani tergugah hatinya melihat respon daripada pihak pemerintah atau dinas pertanian, feedback dari kelompok taninya, bertanggung jawab bersama, akhirnya timbul inovasi. Pada saat terus dilanjutkan penanaman sampai dilakukan dengan tahap panen atau produksi tahap penanaman tahap perdana. Tahap pertama. Apa yang dirasakan oleh kelompok tani tersebut, bahwa dia merasakan bahwa tanaman jagung itu sangat bermanfaat dan berproduksi tinggi dibanding tanaman yang lain. Setelah saya tanya jawab lagi, menanyakan kepada kelompok tani Pak Purba, apa alasan Bapak sehingga Bapak beralih ke tanaman jagung gitu. Dia menjawab, rupanya Pak, dulu kalau tanaman cabai ada musim keriting. Gitu ya. Ada musim keriting. Bahkan dibiarkan tanah itu kosong. Yang kedua, tanam kacang terkendala cuaca juga. Makanya pada saat ini Pak, kami antusias bahwa kami ingin menanam jagung secara swadaya. Kami beli pun bibit Pak. Nah inilah jawaban dari mereka, dan itulah yang saya lakukan Pak. Pak Armia, tentunya di dalam kelompok tani ini kan tidak semuanya berjalan mulus, artinya sesuai dengan keinginan. Tentunya banyak permasalahan. Tadi kami ada diskusi dengan Pak Purba, ada beberapa permasalahan yang beliau hadapi, mungkin seperti pasar, permodalan. Nah ini kira-kira upaya Pak Armia sebagai penyuluh yang ada di sini, kira-kira apa upayanya ke depan nih untuk memecahkan masalah tersebut? Tetapi kalau masalah pasar rasanya tidak ada masalah lagi Pak Sapri, karena di dalam musim pertama kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak pengumpul. Memang tokinya itu masih toki pengumpul lah. Tetapi barang yang dia tampung itu sampai sekarang dia minta. Jadi sudah tercukupi lah gitu ya. Sudah tercukupi, bahkan hampir tidak tercukupi. Bahkan kemarin juga menghubungi kita Pak Purba, dihubungi, menanyakan masih ada stok enggak. Jadi kita kerjasama antara masih jagung ini masih dengan toki pengumpul, tetapi masih belum tercukupi. Nah, tapi kalau masalah pasar saya rasa tidak ada masalah. Masyarakat kurang yakin terhadap budidaya jagung. Kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Karena satu kendala yang mereka katakan, bagaimana proses panennya, bagaimana proses mengelupasnya. Ini dari awal. Jadi alhamdulillah pada saat itu kita merespon terus, meminta kepada Dinas Pertanian Bapak Kadis Pak Nasrun, pada saat panen tanam perdana, bagaimana untuk memasukkan mesin thresher, mesin panen itu. Itu kita jauh-jauh sudah kita pikirkan. Berarti alat itu sudah ada sekarang di kota? Sudah. Jadi kebetulan pada saat sudah panen itu, petani itu tidak ada keluhan lagi pada saat ini. Saya lebih cepat gitu Pak, cepat. Tidak menunggu lagi gitu. Begitu dia panen, begitu dia jemur, langsung panen, penggilingan. Jadi masyarakat kita yang dulunya terkendala terhadap penanaman itu berbalik arah. Rupanya begitu mudahnya tentang budidaya jagung ini. Ada yang dihasilkan begitu giling, begitu dijual. Khususnya untuk panen yang lebih cepat gitu ya. Kalau dulu kan manual ya, masih gunakan tangan.
Apalagi kalau panen sampai tontonan ya gimana bentuk jari kita Pak Armia ya? Menggunakan kereta lagi. Tapi kalau dengan alat mungkin hitungan menit mungkin 15 menit dalam 1 ton. 1 ton, oh lebih cepat. Lebih cepat ini yang kita rasakan, bahkan kemarin kita hadirkan juga dalam proses penggilingan itu Bapak Kadis juga. Mungkin Pak Sapri juga terlibat di situ. Jadi itulah kendala dari segi anggota di tahap pertama itu ada. Tetapi kalau di tahap yang sekarang ini memang seiring dengan adanya Covid, jadi keadaan ekonomi masyarakat kan tidak stabil, dan tidak sama. Bahkan pada saat ini semua orang menginginkan penanaman jagung. Cuman kendalanya tidak bisa membeli benih. Karena tidak semua orang yang ada modal. Ini pun adalah dari kas atau iuran kelompok yang digunakan dalam itu. Bagi yang ada kelompok. Tetapi masyarakat yang belum ada kelompok kan tentunya masih misalnya kebudidaya yang lain. Kebudidaya yang lain yang bisa artinya yang ada modal atau ke kebun kopi. Karena untuk jagung ini kan butuh membeli benih. Tetapi untuk ke depan Pak Saprin, ini kita minta kepada Dinas Pertanian 20 hektar kita canangkan di Kampung Mulyajadi untuk pengembangan kembali. Pengembangan kembali. Dan insya Allah nanti Pak Kadis pun merespon terhadap mendukung ketahanan pangan ini. Dan terutama Pak Saprin lah untuk genjot terus masalah jagung di Kampung Mulyajadi. Siap. Terima kasih Pak Armia yang telah memberikan informasi tentang budidaya tanaman jagung, khususnya bagaimana proses pengembangannya. Tentunya memotivasi petani dari tidak mau menjadi mau, dari tidak tahu menjadi tahu. Ini sangat luar biasa Pak Armia. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Pak Armia ini bisa nanti kita sampaikan kepada penyuluh yang lain, kepada petani yang lain, bagaimana cara memotivasi petani lainnya. Mudah-mudahan Pak Armia tetap semangat untuk membina kelompok tani dan masih tetap eksis sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh Tengah. Penyuluh itu harus tulus Pak Sapri, bekerja dari hati. Nah, itu dia. Baik pemirsa dan sahabat penyuluh yang berada di wilayah Nusantara, demikianlah hasil podcast kami dengan sahabat kami Pak Armia tentang budidaya tanaman jagung yang dikembangkan di Kecamatan Silih Nara. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat memotivasi petani dan penyuluh yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Salam penyuluh, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.